Salam Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali lagi berjumpa di program Obat Tidur. Selamat malam bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, dan sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan, supaya Tuhan diagungkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui saya sendiri, Tiari Matamunan. Baik, terpuji nama Tuhan, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan atas kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus menyembah Engkau Bapa. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan Yesus itu adalah menjadi bagian kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau lebih lagi diserami oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah berkuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan Yesus boleh lebih lagi kami mengerti, memahaminya, bahkan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, sama-sama katakan amin. Salam bagi kita semua. Ya, kita berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, itu merupakan anugerah Tuhan ya. Kalau boleh kita lebih lagi diberkati kebenaran oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 sampai ayat 24. Oke, saya merindukan Bapak Ibu yang menyaksikan program ini membuka Alkitabnya, supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari. Oke, Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai ayat 24. Mari kita baca. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Haleluya. Ya. Seperti yang sudah dikirimkan ya di share Foster, yaitu jadi temanya pada malam hari ini, yaitu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai orang-orang yang percaya, tentunya segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan, karena itulah firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, makanya pada malam hari ini kita akan diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan ya, supaya apapun yang kita kerjakan itu adalah oleh karena Tuhan. Maksudnya semua yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan ya semua akan berhasil Bapak Ibu Saudara terkasih, karena dasarnya itu benar ya. Jadi karena untuk Tuhan ya. Oke. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-23 ini, sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Jadi segala sesuatu itu harus yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan ya. Apapun yang kita perbuat, dikatakan di situ segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita kerjakan itu dikatakan di sini adalah dengan segenap hati ya. Harus dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, sesuatu yang kita kerjakan boleh kita kerjakan dengan segenap hati oleh karena tujuan yang benar, yaitu untuk Tuhan. Jadi makanya kalau seseorang bekerja enggak segenap hati, nah kalau dilihat sebenarnya tujuannya itu salah ya. Nah makanya yang dia lakukan itu bukan untuk Tuhan. Nah makanya seseorang kalau bekerja itu tidak dengan segenap hati, nah dia karena memandang manusia, bukan memandang Tuhan. Seringkali kita seperti itu ya. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat itu adalah untuk Tuhan.
Jadi kita bisa melakukan dengan segenap hati oleh karena Tuhan. Jadi memang segala sesuatu itu harus dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi memang Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita bekerja, ya, baik apapun yang kita kerjakan itu, kita memandang manusia. Kalau kita memandang manusia melakukan suatu pekerjaan, nah pekerjaan kita itu ya tidak berhasil ya. Kadang di akhirnya itu akan menimbulkan masalah, seperti itu maksud saya, ya. Karena memang dia bekerja oleh karena memandang muka, ya, memandang manusia, cari perhatian juga, seperti itu sering. Nah, jadi makanya di sini memang kita itu harus melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, ya, seperti untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu pekerjaan kita dimanapun kita berada, apapun yang dipercayakan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya berhasil kita harus menganggap semuanya itu untuk Tuhan, ya. Kita harus menganggap itu untuk Tuhan, karena memang kalau kita sebagai orang yang percaya Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, karena Tuhan itu adalah maha besar, pemilik dunia ini, seperti itu, ya, dan kita juga adalah miliknya. Jadi memang harus yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Jadi kalau kita memahami ini, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan kita mampu mengerjakannya itu, ya Bapak Ibu Saudara terkasih, karena seperti untuk Tuhan, ya. Jadi memang ukuran segenap hati di sini adalah karena untuk Tuhan, karena memang dikatakan di sini perbuatlah dengan segenap hatimu, ya. Jadi seperti itu ukurannya Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahkan juga kita akan melihat lagi ayat-ayat sebelum ayat yang ke-23 ini, ya. Jadi melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, di sini di konteksnya ini Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, yang pertama itu sesuai dengan konteks ini, yaitu dalam hubungan suatu keluarga, ya. Suatu keluarga. Bahkan mari kita perhatikan di ayat yang ke-18, apa dikatakan di sini? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada banyak sekali keluarga-keluarga Kristen, ya, bahkan juga banyak yang berkeluarga itu keluarganya berantakan, seperti itu, ya. Dia tidak mengingat firman Tuhan ini, bahwa dikatakan di sini orang istri itu harus tunduk kepada suaminya. Bahkan juga seorang suami itu harus mengasihi istrinya, ya. Kedua hal ini tidak akan bisa dilakukan suatu keluarga atau sepasang suami istri kalau tidak memandang Tuhan, ya. Kalau tidak memandang Tuhan. Karena memang manusia itu lemah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Ada kelemahan. Nah makanya kalau kita mau mengasihi contohnya seorang suami, ya kan, bahkan juga seorang istri itu tunduk kepada suaminya, Bapak Ibu Saudara terkasih, harus diingat firman ini bahwa segala sesuatu itu untuk Tuhan. Artinya si istri itu bisa tunduk kepada seorang suami itu karena untuk Tuhan, ya. Karena untuk Tuhan. Jadi seorang istri tidak akan bisa tunduk kepada suami kalau dia lupa akan firman Tuhan ini, ya. Ada banyak keluarga-keluarga yang berantakan karena memang dia lupa akan kebenaran firman Tuhan ini. Artinya seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya, ya, karena memang untuk Tuhan. Karena memang nggak semua suami baik, ya kan? Tetapi memang di sini dikatakan harus tunduk, harus menghargai suaminya itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebagai kepala keluarga, ada banyak seperti itu yang terjadi di kalangan beberapa keluarga seperti itu. Jadi akhirnya keluarganya itu tidak ada damai, ya kan? Seperti itu. Jadi itu boleh terjadi. Maksudnya seorang istri bisa tunduk kepada suami kalau dia melakukan itu untuk Tuhan. Dan juga seorang suami bisa mengasihi istrinya kalau itu untuk Tuhan. Karena memang ada kalanya suatu keluarga itu istrinya itu ya menjengkelkan dan sebagainya, ya. Tapi dapatkah dia mengasihi istrinya?
Seperti itu ya. Dapatkah seorang suami itu mengasihi istrinya? Walaupun ada beberapa hal karakter yang menjengkelkan seperti itu. Tapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan firman Tuhan ini, kalau itu dilakukan seorang suami karena untuk Tuhan, dia pasti bisa. Ya, firman Tuhan ini harus dipegang. Jadi seorang suami bisa mengasihi istrinya karena untuk Tuhan. Bukan karena ya dia mengasihi istrinya karena kebaikannya gitu ya. Tetapi kalau dia melakukan itu untuk Tuhan, dia pasti bisa, karena nggak semua istri baik seperti itu ya, memiliki karakter yang baik. Ada berbagai macam-macam karakter seperti itu. Jadi saya percaya dalam suatu keluarga ini akan terjadi, seorang suami bisa mengasihi istrinya, bahkan juga istrinya bisa tunduk kepada suaminya kalau melakukan itu adalah atas dasar untuk Tuhan. Amin. Jadi saya merindukan ini boleh terjadi kepada keluarga-keluarga Kristen, ya kan? Supaya benar-benar firman Tuhan ini yang mengubah keluarganya untuk lebih lagi keluarga yang berbahagia. Keluarga yang bisa berbahagia itu kalau ini terjadi, seorang suami yaitu mengasihi istri, seorang istri tunduk kepada suaminya. Ya, itulah yang boleh terjadi. Kemudian dalam berkeluarga itu, dalam suatu keluarga maksudnya, yaitu adalah anak menaati orang tua. Ya, ada banyak akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, anak itu tidak menaati orang tua, ya. Jadi tapi di sini memang dirindukan supaya semua anak-anak menaati orang tuanya, karena memang berbagai karakter seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa memang orang tua itu kadang memang tak bisa ditaati karena memang tidak mengenal Tuhan mungkin atau sebagainya, ya seperti itu ya. Tetapi walaupun demikian, ya seorang anak itu harus menaati orang tuanya, dan itu bisa terjadi kalau memang memandang Tuhan. Karena memang ada beberapa berita Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa seorang ayah melecehkan anak perempuannya seperti itu ya. Jadi memang dituntut di sini tetap menaati orang tuanya, ya, artinya harus diampuni dan sebagainya, harus ada pemulihan yang terjadi. Jadi seorang anak itu yang terluka seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang terluka kepada orang tuanya, dia akan mampu menaati orang tuanya itu tetap mengasihi, mengampuni kalau memandang Tuhan, ya, kalau memandang Tuhan seperti itu. Karena seringkali terjadi kekerasan ya. Bahkan juga yang selanjutnya, bapak jangan menyakiti anaknya, ya. Seperti itu ya. Biasanya ini adalah terjadi karena memang tidak ada kasih yang dirasakan seorang bapak itu, atau memang latar belakangnya seperti itu ya. Latar belakang yang terjadi. Nah, oleh karena itu ya memang ini akan terjadi, seorang bapak mengasihi anaknya dan semuanya itu boleh terjadi kalau memandang Tuhan, kalau semua itu dilakukan untuk Tuhan. Seperti itu ya. Jadi keluarga yang berbahagia itu akan muncul kalau firman Tuhan ini dilakukan. Amin. Itu yang terjadi ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Kemudian yang kedua, yaitu mari kita perhatikan di ayat yang ke-22. Dikatakan di sini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, biasanya ini terjadi di kalangan pekerjaan. Kalau tadi saya katakan kan kalangan keluarga. Jadi ini biasanya memang terjadi di kalangan pekerjaan. Jadi dikatakan di sini seorang hamba ya taat kepada tuannya. Nah, jadi memang seorang hamba itu atau seorang pekerja, Bapak Ibu Saudara terkasih, dia akan bisa tetap taat kepada tuannya kalau memandang Tuhan, ya. Kalau dia memiliki prinsip bahwa yang dikerjakannya itu adalah untuk Tuhan. Karena memang ada sebagian seperti itu kan, kalau di situ tuannya dia baru bekerja luar biasa seperti itu ya.
Ada banyak seperti itu, bahkan juga di perusahaan-perusahaan. Kalau di situ supervisornya, manajernya seperti itu ya, dia akan bekerja sepertinya semaksimal mungkin. Ya, tetapi kalau enggak di situ pemimpinnya, dia tidak seperti biasanya bekerja ketika ada pemimpinnya itu. Nah, ini yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya di sini dimanapun kita bekerja, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, ya, supaya memang berhasil yang kita kerjakan itu. Ya, ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena memang dikatakan di sini, saya akan bacakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi ini boleh dikerjakan, dilakukan kalau ada roh takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan. Jadi dimanapun kita bekerja, Bapak Ibu Saudara terkasih yang dipercayakan Tuhan dimana kita bekerja, jadi kita harus lebih lagi melakukan itu, yaitu untuk Tuhan, supaya berhasil pekerjaan kita. Kita akan diberkati Tuhan, ya. Bahkan juga dalam hal berkeluarga dan sebagainya, semuanya itu harus kita lakukan untuk Tuhan supaya berhasil yang kita kerjakan, supaya tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Itu yang harus kita pahami, ya. Oke, jadi sesuai dengan nats ini, marilah kita Bapak Ibu Saudara terkasih melakukan segala sesuatu itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Jadi kalau itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa yang kita akan terima adalah keberhasilan yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi kita akan puas akan yang kita kerjakan. Bayangkan segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan. Jadi berarti memang harus yang terbaik yang kita kerjakan, amin. Jangan asal-asal seperti itu. Itu yang saya rindukan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada dampaknya, ya. Ada dampak kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ya. Ada dampaknya di sini. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-24. Dikatakan di sini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, segala sesuatu yang kita lakukan itu, ya, karena untuk Tuhan, kita juga mendapat bagian yang akan kita terima dari Tuhan, ya, sebagai upah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Anda bekerja di suatu perusahaan, ya kan? Karena melakukan segala sesuatunya itu dengan segenap hati, jadi menerima upah juga dari perusahaan itu dengan upah yang baik, ya, yang memuaskan. Kemudian double porsinya itu adalah kita juga mendapat upah dari Tuhan, ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi saya merindukan supaya ini benar-benar kita lebih lagi lakukan dalam kehidupan kita, bekerja, mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, ya. Bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi ada bagian kita kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ada bagian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah makanya jadi kita harus lebih lagi bekerja dengan segenap hati, ya. Karena ada bagian yang akan kita terima. Jadi ini perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih, dikatakan di sini Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi ini harus kita tanam sebagai prinsip hidup kita Bapak Ibu Saudara terkasih, karena Kristus adalah Tuhan kita dan kita hambanya. Nah, jadi kita akan mampu, kita akan sadar bahwa segala sesuatu itu kita lakukan untuk Kristus, amin. Jadi marilah kita lakukan dengan segenap hati, dengan semangat, ya, baik dalam berkeluarga, seorang suami mengasihi istrinya, bahkan juga seorang istri harus tunduk kepada suaminya supaya tercapai menjadi keluarga yang bahagia. Bapak Ibu Saudara terkasih, bahkan juga dalam pekerjaan, mari kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Lihatlah bagaimana tangan Tuhan menolong kita ketika yang kita kerjakan itu benar-benar dari hati kita, ya, dengan segenap hati.
maka Tuhan juga akan suatu saat juga akan mengangkat kita seperti itu ya, mempromosikan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi makanya marilah mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, jangan asal-asalan, dimanapun kita berada, dimanapun yang Tuhan percayakan kita bekerja ya. Jadi memang ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Inilah menjadi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya ketika kita melakukan ini dalam kehidupan kita, kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, ada kebahagiaan di dalamnya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Oke, mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Urapilah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, di mana beliau telah sampaikan betapa pentingnya kita saudaraku melakukan segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Kalaupun untuk mencintai istri, mengasihi istri, menolong istri, menghormati suami, mencintai anak-anak, semuanya adalah rasanya dan tujuannya adalah untuk Tuhan. Kalau kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, maka tidak ada persungutan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan ketika saya dan saudara melakukan segala sesuatu dengan tujuan untuk Tuhan, maka segala waktu yang kita lalui adalah bernilai kekekalan. Dan saya percaya Tuhan akan menggantikan itu berlipat kali ganda dalam masa hidup kita ini. Bahkan juga kita akan menerima ubah di surga. Oleh karena semua kita lalui waktu itu dengan memiliki nilai-nilai kekekalan. Betapa banyaknya saudaraku orang hidup dalam dunia ini, bahwa waktunya berlalu begitu saja dan sia-sia. Tapi puji Tuhan, kalau kita telah diingatkan untuk melakukan segala sesuatunya untuk kepada Tuhan dengan memiliki nilai kekekalan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, terutama saat ini kami berdoa. Kalau saudara sedang menuntut acara ini, yaitu yang meminta doa kepada saya tadi pagi, Onmau, namanya saat ini Lukas Onmau, sedang sakit ginjal dan gagal ginjal. Katanya besok akan dioperasi kalau tidak ada kesembuhan malam ini. Nah, oleh karena itu saat ini mari mohon para penonton saudaraku, berdoa dulu kita untuk Bapak Lukas Onmau, orang NTT, Nusa Tenggara Timur. Dia gagal ginjal, supaya dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dan saya berharap akan ada kesaksian yang dia berikan, bagaimana Bakti Sinurat bersaksi, supaya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita lebih awal dulu berdoa untuk kekasih kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini untuk Bapak Lukas Onmau yang berada di NTT, di rumah sakit, di mana Tuhan dia minta bantuan untuk kami. Supaya kami berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong dia tidak akan cuci darah. Maka kami katakan dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Haleluya. Sembuhkan Tuhan ginjalnya Bapak. Buat Bapak Ibu Saudaraku yang menelepon saya supaya saya berdoa untuk usaha saudara diberkati oleh Tuhan saat ini, saya berdoa untuk saudara. Bapak, saya berdoa, kami berdoa untuk mereka yang menelepon saya yang gagal usaha saat ini, yang hampir bangkrut. Engkau tolong, Kau campur tangan berada di Pekanbaru dan Kota Batam dan juga di Jakarta, di mana-mana mereka Tuhan saat ini. Saya berdoa pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Angkat kembali Tuhan.
Kami berdoa buat mereka yang sakit tumor, Tuhan tolong sembuhkan, apalagi yang sudah stadium 4. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan penyakit, tumor, kanker semua, Engkau menyembuhkan. Bapak, kami berdoa untuk orang terbaring ya Tuhan saya di rumah sakit, Tuhan sembuhkan mereka Bapak. Kiranya Tuhan Engkau menolong. Kami merindukan pemulihan ekonomi nyata untuk setiap pendengar, dan kapan saja mereka mendengarkan acara ini Tuhan, ataupun melalui YouTube, melalui juga nanti Facebook, kapan-kapan kiranya Tuhan menolong Bapak. Terlebih saat ini bahwa para orang tua akan menyekolahkan anaknya, mendaftarkan ke sebuah sekolah tinggi atau juga SD, SMP, SMA atau juga TK. Oleh karena itu Tuhan tolong, biarlah kiranya Tuhan buka jalan. Bukankah Engkau Tuhan adalah Allah pribadi yang akan membuka jalan saat tiada jalan. Dan keajaiban Tuhan selalu nyata ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkatilah hidup mereka semua tanpa terkecuali, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, saya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, misionaris, Engkau berkati, Engkau menolong, Engkau campur, Engkau berkati. Terkhusus untuk presiden kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, wakilnya dan para kabinetnya. Beri kebijaksanaan buat mereka Tuhan. Biarlah kiranya mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Kiranya NKRI adalah harga mati untuk kami. NKRI adalah harga mati, gerakan separatisme kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan tak lupa kami berdoa untuk bangsa pilihanmu, bangsa Israel, di mana Engkau berkata, orang yang berdoa untuk Israel Engkau akan memberkatinya, orang yang memberkati mereka Engkau akan berkati, barang siapa yang mengutuk akan dikutuk oleh Tuhan. Olehnya kami berdoa, berkatilah Israel ya Tuhan, jagailah mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami terlalu yakin bahwa doa-doa kami jauh daripada apa yang kami doakan, Engkau dapat melakukannya dan Engkau akan lakukan bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan saudara. Sampai saat ini saudara setia mengikuti program ini. Dan saya percaya orang setia adalah orang yang disukai oleh banyak orang. Karena Alkitab mencatat, banyak orang menyebut diri baik, namun orang yang setia siapakah yang mendapatkannya? Karena sulit memang menjadi orang yang setia. Sementara orang sudah dinikahkan pun bisa cerai oleh karena apa? Tidak ada roh kesetiaan. Tentu sekali setelah Bapak Ibu Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saudara telah disegarkan, hati saudara telah diberkati, dan Anda akan bisa tidur nyenyak dan mengalami mimpi-mimpi yang indah. Dan jangan lupa untuk di-share yaitu video ini di dalam beranda FB saudara, bahkan juga di IG dan di cerita FB saudara, bahkan juga di grup-grup lainnya, supaya sahabat saudara juga diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa bangun besok pagi. Terima kasih. Salam dari Gereja Kebirau Indah Kota Batam. Salam dari kami pemilik program Obat Tidur. Haleluya. Sampai jumpa besok jam 22 WIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua.